Progres yang sudah tercapai dengan total bidang penetapan lokasi. Penlok 1 plus Penlok 2 plus fasilitas sosial. Fasos, fasilitas umum. Fasum, berjumlah 1.605 bidang tanah. Yang sudah bebas sebanyak 1.423 bidang dan menyisakan sebanyak 182 bidang yang belum bebas dengan total persentase yang sudah bebas 88,67% dengan total panjang 32,40 km. Jelasnya, di antara total 182 bidang yang belum bebas, 148 bidang ada di Nagari Kapalohi Lalang, Nagari Sicincin 17 bidang, Nagari Parit Malintang 4 bidang, Nagari Lubuk Kalung 1 bidang, Nagari Nalahilir 1 bidang, Nagari Sungai Buluh Utara 3 bidang, Nagari Buayan 4 bidang, Nagari Sungai Buluh Selatan 1 bidang dan Nagari Sungai Buluh Barat 3 bidang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan bahwa setiap ganti rugi lahan tol terutama seksi Padang Sicincin sudah pada harga yang wajar. Pemprov juga memastikan tidak ada warga yang dirugikan dalam proses itu. Hal itu sekaligus menjawab isu-isu yang tidak wajar yang disebar oknum tidak bertanggung jawab terkait pembebasan lahan tol. Staf Ahli Gubernur Sumatera Barat Bidang Ekonomi dan Keuangan, Syafrizal Ucok, sesuai dengan target, Seksi I Padang Sicincin harus rampung pada Juli tahun 2024. Untuk itu, akhir tahun ini target lahan sudah harus 100% bebas. Dengan begitu Pemprov Sumbar akan mulai fokus untuk pembebasan lahan tol seksi Sicincin Bukit Tinggi. Ia tidak ingin proses pembebasan lahan seksi berikutnya tidak sesulit di seksi I Padang Sicincin. Untuk itu, jadikan kendala dan proses pembebasan lahan di seksi itu pembelajaran agar tidak terulang lagi persoalan serupa ke depannya. Pria yang akrab disapa Pak Ucok Jenje mengatakan, capaian pembebasan lahan tol Padang Sicincin saat ini sudah lebih dari angka 88,67%. Beberapa kendala selama ini membuat lambannya progres pembebasan lahan tol seksi Padang Sicincin. Mulai dari permasalahan internal masyarakat, hingga mafia tanah yang timbul, sehingga memperlambat kinerja petugas baik dari ATR BPN, Satgas A dan B, LMAN, dan stakeholder terkait lainnya dalam pembebasan tersebut, tuturnya. Ia menyebutkan adapun beberapa bentuk masalah pengadaan tanah di Sumbar selama ini diantaranya yaitu terdapat berkas tanah milik adat seperti ranji yang perlu dibuat 3 tingkat. Lalu juga banyak ditemui permasalahan internal kaum, seperti oknum mamak penghulu suku yang tidak mau menandatangani ranji dan surat persetujuan kaum serta oknum kemenakan yang tidak patuh pada mamak, terangnya. Selain itu, ia menyampaikan banyaknya daftar nominatif yang berubah akibat luas tanaman lebih besar dari luas tanah. Masyarakat baru menyerahkan sertifikat hak milik setelah selesai musyawarah. Dan penggarap yang baru muncul padahal posisi berkas sudah validasi ataupun SPP, sehingga perlu verifikasi ke lapangan dan mengulang proses yang sudah berjalan. Tidak hanya itu, adanya mafia tanah yang bermunculan. Setelah keluarnya penilaian oleh appraisal atau pada saat musyawarah bentuk ganti kerugian di kantor Bupati Padang Pariaman banyak pihak yang menyanggah atau menggugat tetapi tidak mempunyai dasar kepemilikan tanah. Pemilik yang tidak berhak, sebutnya.